Halo, Bu Dini, Bu Farida. Ketemu lagi nih. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk menerima eh, ilmu yang akan diberikan oleh para narasumber hebat kita. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Intan Nurbaiti. Saya merupakan salah satu anggota Perintis Jakarta Ramah Autisme dan juga seorang pendidik, salah satu guru TK di sekolah swasta Jakarta Timur. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan biografi dari para narasumber kita hari ini. Yang pertama, kita sapa dulu Ibu Farida Luki Utami. Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu Mbak Farida. Intan, Assalamualaikum Dini, selamat pagi. Pagi. Oke, teman-teman Iya, semua. selamat pagi semuanya. Pagi Bu Farida. Saya izin bacakan biografinya ya, Bu. Oke, teman-teman, Ibu Farida Boleh ini Mbak Intan. adalah ibu dengan 5 anak, salah satunya berkebutuhan khusus. Kemudian beliau merupakan founder Amanda Learning Center di Karawang. Beliau juga merupakan pendidik dan pendamping bagi anak remaja dan individu berkebutuhan khusus. Interest beliau saat ini, beliau memiliki ketertarikan yang tinggi nih untuk self-development, sharing, and also growth. Gitu ya, Bu ya? Ya, kurang lebih begitu. Oke, tahun 2010 sampai 2012, Ibu Farida merupakan Kepala Cabang Rumah Autis Karawang. Kemudian tahun 2012 sampai sekarang mengelola Amanda Learning Center. Dan tahun 2022 hingga sekarang juga mengelola Daycare Amanda bekerja sama dengan KIIC Karawang. Wah, Masya Allah, hebat sekali bacanya. Aku ikut bangga loh, aku yang seneng. Terima kasih. Oke, selanjutnya nih. Wah, ada Ibu Dini. Assalamualaikum Ibu Dini, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Intan, selamat pagi Bu Farida, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, saya juga izin ya Bu bacakan sedikit biografi Selamat dari Ibu pagi Dini. Bu Dini. Oke, Bu Dini saat ini menjadi pendidik individu autisme sejak 1994. Wow, udah lama banget ya. Udah 30 tahun berarti ya, Bu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, sudah 30 tahun teman-teman. Kemudian beliau juga sebagai program manager di SADI, pelatihan, sertifikasi, dan supervisi dari SADI Australia, yaitu dengan Yura Tender. Kemudian Yisadi saat ini ada di Medan, Jakarta, Solo, Jogja, dan Surabaya. Wah, hebat banget, 30 tahun. Saya masih 4 Alhamdulillah. tahun waktu itu, Bu. Ya Mbak Intan, kita pertama ketemu juga Mbak Intannya masih single. Sekarang udah triple. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih sharing hari ini dengan topik yang sangat menarik sekali dan pastinya merupakan semoga menjadi salah satu pencerahan ya dalam kehidupan kita, para orang tua, guru, kemudian pendamping para anak berkebutuhan khusus, khususnya dengan autisme. Topik hari ini yaitu membuka pintu masa depan cerah dengan memulai tips memilih sekolah terbaik untuk anak berkebutuhan khusus hari ini. Oke, langsung aja kita mulai. Silakan Ibu Dini. Saya dulu ya. Oke, mohon izin kalau saya boleh share screen. Oke, Mas Rizky mungkin boleh dibantu. Kayaknya partisipan masih di disable. Oke, saya bantu sebentar ya, Bu.
Eh, sambil menunggu nih Bu, dari dibuka sama Mas Rizkynya sendiri. Kira-kira apa sih bahasan yang akan disampaikan Bu? Gambarannya aja nih. Baik, jadi yang ingin saya sampaikan adalah kita akan melihat kelebihan dan kekurangan, nomor satu kelebihan dan kekurangan masing-masing sekolah umum, kemudian sekolah inklusi atau homeschooling. Jadi kita lihat plus minusnya masing-masing apa, kemudian setelah melihat masing-masingnya, kemudian bagaimana memilih yang paling cocok untuk ananda kita. Dan ini akan juga bagus untuk guru-guru sehingga tidak salah menerima siswa barunya gitu ya. Jadi bisa digunakan sebagai semacam panduan. Baik, wow. Oke, Bu, sepertinya sudah dibuka. Sudah ya, oke. Ya. Ya. Silakan Ibu. Baik. Kalau gitu saya boleh stop sharing. Alhamdulillah. Perlu saya besarkan kah? Mungkin di preview aja ya Bu, biar lebih jelas. Oke. Sudah. Uh, uh, Ibu maaf suaranya putus-putus. Baik. Ya. Ibu Dini mungkin bisa kameranya dimatiin dulu aja Bu kalau nge-hack. Kalau Mulai Mbak Intan. Silakan Ibu, cuma suaranya masih belum stabil nih. Intan. Suaranya masih belum stabil Ibu. Mungkin izin Bu Dini kameranya dimatiin aja Bu biar lebih lancar. Atau kita aja yang share Bu, nggak apa-apa. saya mulai kerja. Ya, kita aja yang share Bu. Mungkin Nanti dari Bu, Mas Rizky akan share ya Bu Dini. Mohon izin biar nggak berat. Ya. Oke. Sudah di-share oleh Rizky, Bu Dini. Mudah-mudahan suaranya udah lebih stabil ya. Oke, halo. Halo. Oh ya, oke, berarti problem dengan headset saya. Oke, screen saya cukup jelas ya. Boleh saya mulai? Silakan Ibu. Baik, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan membicarakan tentang, sorry, saya stop dulu, kayaknya trouble dengan PowerPoint saya. Sorry ya. Oke, jadi ini akan tadi saya sudah sampaikan apa yang akan kita iniin. Nah, jadi nomor satu adalah sebenarnya target pendidikan yang realistis, kan semua anak-anak kita butuh pendidikan, sepakat ya, butuh pendidikan, tetapi pendidikan yang seperti apa? Nah, ini yang harus kita adjust, karena pendidikan dengan sekolah itu bisa jadi dua hal yang tidak sama.
Yes, anak-anak kita semuanya butuh pendidikan. Nah, sekarang kita lihat pendidikan yang paling pas untuk anak-anak kita yang mana? Kita harus tahu tujuannya adalah seperti ini. Jadi tujuannya adalah menyiapkan ananda kita dengan pendidikan itu untuk kehidupan dewasanya. Apa yang Ananda perlukan dalam pendidikan itu untuk Ananda menjadi dewasa yang functioning. Nah, untuk itu maka caranya cek kemampuannya saat ini apa ya? Apalagi yang dibutuhkan ya? Nah, pastikan ketika kita mengecek tidak hanya mengecek akademik, tapi mengecek secara keseluruhan. Sesuai arealnya, kita lihat yang mana pendidikan yang dibutuhkan oleh anak kita. Kemudian kita buat daftar. Nah, dari daftar yang kita buat, terus kita susun ulang nih, yang prioritas yang mana nih? Matematika dulu atau toilet training dulu nih, gitu. Jadi itulah pendidikan ya. Kemudian kita lihat, apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ini adalah berbagai hal. Ada independent living skills, emotional development, interpersonal social skills, communication skills, community skills, academic skills, recreation, hobi, dan lain sebagainya, vocational skills. Nah, dari sini kita lihat akademik ada di urutan nomor berapa ya? Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa yang mana ini yang kita prioritaskan dari anak kita. Yang untuk menyiapkan dia untuk individu dewasa nantinya itu yang menjadi the best version of himself or herself gitu ya, sebaik mungkin versi dia gitu. Nah, sekarang kita lihat terminologinya dulu. Jadi sekolah inklusi itu adalah sekolah reguler yang juga memiliki siswa ASD. Kemudian kalau sekolah khusus itu sekolah yang semua siswanya berkebutuhan khusus. Kalau yang homeschool, yaitu pendidikan di rumah itu yang pendidikan atau terapinya itu diberikan di rumah. Jadi supaya kita nanti ke belakangnya kita apa yang kita bicarakan itu kita sudah punya kesamaan arti dari istilah yang kita gunakan gitu. Nah sekarang kita lihat kelebihannya apa sih kalau inklusi ya? Oh, kalau inklusi itu memberikan pengalaman berkelompok, kemudian teman-temannya tipikal kan, jadi diharapkan behavior yang diperoleh itu juga akan behavior anak tipikal. Dan kepada anak lain ini juga ada manfaatnya loh, yaitu anak-anak ini yang tipikal ini, siswa lain, dia akan punya toleransi, dia akan lebih dewasa, dia memiliki skills untuk berinteraksi dengan teman lainnya yang berkebutuhan khusus. Dan ini akan mengembangkan penerimaan dan toleransi di masyarakat. Karena anak-anak yang tipikal ini, dengan mereka bergaul di sekolah dengan anak teman yang berkebutuhan khusus, maka yang tipikal ini menjadi semacam apa ya, seperti duta berkebutuhan khusus di masyarakatnya masing-masing. Bagi anak-anak kita yang masuk sekolah ini, yang inklusi ini, dia perlu skills yang lebih banyak, perlu kesiapan yang lebih banyak. Guru-guru juga gitu, karena guru-guru yang di kelas reguler belum tentu kan dia mengerti. Jadi mereka harus punya kesiapan juga baik dari siswa ananda kita, siswa lain, guru dan lain sebagainya. Dan jangan lupa tetap ada potential bullying. Nah, yang satu lagi kekurangannya adalah guru-guru ini mau nggak mau agak bercabang nih pikirannya ya, yang antara tugas yang regulernya dan tugas kepada siswanya yang berkebutuhan khusus. Nah, bagi yang peserta di sini yang guru dan di sekolah inklusi, nah mungkin mengerti betul rasanya menjadi guru di kelas inklusi. Karena saya pun dulu juga sempat memiliki pengalaman beberapa tahun menjadi guru di sekolah inklusi. Jadi, wah rasanya sedap sekali itu ya. Relate, Bu. Jadi, cara guru di sekolah inklusi, di mana di kelas saya itu jadi agak nano-nano rasanya ya. Jadi di satu sisi saya ingin berbuat sesuatu, tapi di lain sisi bagaimana gitu ya, mesti bagaimana.
saya yakin anak-anak ini diciptakan Allah untuk kita berpikir gitu loh. Mesti diapain? Apa yang bisa kita targetkan? Jadi saya bisa memahami guru-guru di kelas inklusi yang tidak mendapatkan pembekalan yang cukup. Karena pembekalan itu untuk guru inklusi itu harus berkelanjutan, di mana kalau punya satu siswa autis misalnya ya, nanti tahun ajaran ke depan dikasih lagi siswa di kelasnya yang berkebutuhan khusus, yang autis lagi, itu sudah beda lagi kebutuhannya, strateginya, apa harus kan itu udah kayak belajar baru lagi. Dan itu kayak yang never ending gitu. Jadi sedap. Nah, sekarang kita lihat berikutnya kelebihan dan kekurangan kalau yang pendidikan khusus. Jadi kelebihannya karena ini sekolah yang muridnya semuanya spesial, maka pastilah pengajarnya semua sudah memiliki wawasan, sudah memiliki skills. Dan apabila semua siswanya berkebutuhan khusus, pasti awareness sekitarnya itu sehingga kita rekaman juga lebih rendah gitu. Dan sekolah yang khusus ini mengakomodir kebutuhan spesifik dan mereka juga materi pembelajarannya juga lebih fleksibel dibanding dengan yang di reguler. Tetapi ini dia, kekurangannya adalah role modelnya non-tipikal. Jadi kalau anak yang tadinya tidak stimming lompat-lompat, karena melihat temannya di sekolah lompat-lompat, maka potensial ditiru. Nah ini yang di pengalaman saya banyak sekali yang jadi berangkat, anak ini profilnya stimmingnya hanya 2 macam, pulang dia stimmingnya jadi 3 misalnya. Jadi dapat dari sekolah, karena itu tidak terhindarkan kan, tidak terhindarkan. Kemudian yang Halo, Bu Dini, apakah masih tersambung, Bu? Sepertinya ada masalah sinyal ya, Mas Rizky. Iya, ini sinyal sepertinya. Oke, baik, kita tunggu dulu ya, teman-teman ya. Menarik banget nih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing eh, sekolah, baik dari sekolah inklusi, sekolah khusus, dan juga nanti yang belum dijelaskan adalah di rumah, sekolah di rumah. Oke, sambil menunggu, sudah masuk lagi belum Mas Rizky? Belum, belum, Mbak, belum. Mungkin kita lanjut diskusi ke Bu Farida dulu aja. Oke, kita langsung sambil nunggu kita langsung ke diskusi ke Bu Farida ya. Boleh, Mbak Intan. Oke, Bu Farida, dari yang tadi presentasi Bu Dini nih, sekolah, saya tertarik banget karena saya relate ya, sekolah umum yang ternyata kita ketemu aja nih anak berkebutuhan khusus, walaupun di luar label inklusi pastinya, sekolah reguler yang di luar label inklusi, ada aja nih nemu satu anak yang, oh ternyata kayaknya ada indikasi nih ke anak berkebutuhan khusus gitu. Dari pandangan Bu Farida seperti apa sih? Ya Mbak Intan, jadi tadi sebetulnya lagi seru ya penjelasannya Bu Dini karena itu di poin yang saya ada di situ juga, saya ada di sekolah khusus sebetulnya, tapi saya merasakan juga segala sesuatu yang tadi dijelaskan Bu Dini karena sebagai pendidik saya juga pernah masuk ke lingkungan sekolah inklusi ya diantaranya. Nah, betul bahwa sekarang ini entah kenapa semakin banyak rasanya kita temui anak-anak dengan diagnosa ASD ya, khususnya kalau kita bicara ASD, yang ada di sekolah umum walaupun sekolah itu tidak berlabel inklusi gitu ya. Karena
kita semua tentunya ingin memberikan pendidikan setara ya, di mana semua peserta didik boleh mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama gitu. Namun sekali lagi ketika kita mendapati siswa dengan special need atau indikasi special need, sebaiknya memang pihak sekolah mungkin bisa mengkomunikasikan kepada orang tua ya, dan nanti akan terbuka bahwa kita perlu memberikan penanganan khusus atau merefer anak ini kepada ahli atau kepada instansi yang nanti dapat menolong dulu untuk mengenali sebetulnya kondisi anak itu ada di mana gitu sih Mbak. Jadi memang perlu observasi yang baik ya, baik dari orang tua, pendidik maupun lingkungan sekolah gitu Mbak Intan. Oke, Bu Farida. Nah, kira-kira pola pikir yang harus dimiliki orang tua nih, seperti apa sih Bu untuk pas masukin anaknya atau menentukan pilihan kemana ya anak ini gitu. Itu kan pasti kita sebagai orang tua juga nggak bisa egois ya. Kadang-kadang bisa nih bisa ternyata tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Ananda sendiri. Iya, sebetulnya tadi sudah ada di materinya Bu Dini tentang apa sih tujuan kita memasukkan Ananda ke sekolah gitu ya. Tentu kalau nanti mungkin Bu Dini materinya akan lebih mendalam, tapi untuk saya yang paling simpel sebagai orang tua, karena di sini saya lebih berdiri untuk orang tua ya Mbak Intan ya, untuk dari sisi pendidik mungkin dari Bu Dini. Kalau dari orang tua sendiri kita perlu punya mindset atau kesadaran bahwa sekolah bukanlah satu-satunya media untuk membangun kemampuan anak gitu. Artinya sekolah itu salah satu media saja gitu, bahwa kita boleh memasukkan anak ke sekolah untuk membantu mereka terbangun kemampuannya sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan kondisinya tentunya. Dan tidak boleh orang tua memiliki beberapa hal yang bukan ini untuk memasukkan anaknya ke sekolah. Kalau boleh saya bacakan catatan saya, tadi saya sempat catat dulu bahwa bukan untuk mendapatkan pengakuan atau validasi. Itu yang penting ya, karena biasanya orang tua masuk ke sekolah untuk mendapatkan itu, diakui bahwa Anandanya sudah mencapai level tertentu atau kemampuan tertentu tanpa mempertimbangkan tadi kesungguhan real atau kenyataan pada kondisi anak. Dan bukan juga untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah kelulusan semata gitu ya. Dan juga jangan untuk mendapatkan ditetapkan pada indikator tertentu, standar tertentu terhadap penilaian, kadang-kadang anak diberikan penilaian yang tidak sesuai dengan apa yang dicapai anak gitu. Jadi orang tua perlu memiliki mindset seperti itu dulu untuk sampai ke sana yang nanti bisa dikomunikasikan tentunya oleh dengan pihak sekolah. Gitu Mbak. Mungkin Bu Dini biar selesai dulu materinya nanti jadi lebih Ya. enak. Oke, kita lanjut ke Bu Dini dulu ya Bu Farida ya. Baik. Silakan Ibu Dini. Baik. Bisa minta tolong? Ya, terima kasih. Ya, baik. Jadi mungkin boleh satu dulu kali ya, Mas. Yes, thank you. Jadi inilah tadi saya udah bahas kelebihannya ya. Nah, tapi kekurangannya ini juga harus kita pahami juga bahwa kalau di sekolah yang khusus gitu ya, role modelnya itu yang non tipikal tuh bisa ditiru. Terutama adalah kalau yang ditiru yang positif mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau yang ditiru kan kalau yang negatif inilah yang kadang-kadang kita dapat komplain dari parent lain. Anak saya tadinya nggak lompat-lompat, sekarang lompat-lompat. Anak saya nggak ngomong yang gitu kata-kata itu, sekarang jadi ngomong begitu gitu tuh. Terus jadi biasanya gurunya yang dikejar. Padahal itu adalah salah satu resiko dari yang sekolah khusus. Perhatian guru bisa terpecah. Nah, ini misalnya, kadang-kadang ada siswa yang misalnya toilet trainingnya belum beres sepenuhnya. Kemudian jadi ada accident di kelas. Nah, walaupun misalnya di satu kelas muridnya hanya 5,
Kalau ada satu yang kebobolan masalah toilet training, dia misalnya ngompol atau BAB atau bagaimana. Nah, guru lain sedang menghandle anak lain yang mungkin ada behavior issue. Nah, bagaimana dengan sisa murid yang lain? Jadi dengan siswanya semua berkebutuhan khusus ini juga menjadi challenge tersendiri bagi gurunya. Kemudian masalah self image. Saya mendapatkan bahwa ada anak-anak yang ini true story. Jadi ada anak yang dia sekolah itu di sekolah khusus, dia behaviornya itu barbar banget. Dia kayak masuk sekolah itu udah nggak happy, kemudian dia agresif sama anak lain, berbagai perilaku buruk yang muncul yang tidak ada di rumah. Setelah saya analisa, oh ternyata anak ini tidak bisa mengungkapkan bahwa dia tidak suka disekolahkan dengan teman-teman yang sesama berkebutuhan khusus. Jadi ada anak-anak yang sampai di titik itu, dia belum menyadari bahwa dia tidak memungkinkan masuk di sekolah reguler, tapi kalau dia nggak mau di sekolah khusus, terus bagaimana gitu. Jadi kita juga mesti mencermati bahwa anak-anak kita juga potensial untuk ada di level seperti itu. Nah, kemudian ada lagi tantangannya adalah target akademik tidak pada batas atas kemampuan Ananda. Dalam artian begini, kalau saya mengobservasi, karena biasanya kalau ada klien saya yang di sekolah A, B, C, saya lakukan observasi untuk melihat apakah ini sudah semaksimal batas atas kemampuan yang siswa didik saya. Nah, yang sering kali saya lihat adalah di sekolah yang khusus ini, misalnya katakanlah ada 40 anak di sana. 40 anak ini dibagi menjadi 3 atau 4 kelompok sesuai levelnya. Jadi anak diberikan level. Nah, padahal setiap level ini kan belum tentu dimiliki cocok untuk satu anak itu. Misalnya nih ya, dia bahasa Indonesia itu memang susah banget gitu, reading comprehension masih susah, tapi matematika dia tinggi gitu. Jadi susah dikategorikan dia mau di level mana. Misalnya dia untuk bahasa Indonesia, oh ya di level 1, tapi dia matematika bisa di level 3. Jadi gurunya bingung, jadi mesti dikelompokkan di mana. Nah, ini yang membuat jadinya kadang anaknya nih ditarik ke bawah, diturunkan levelnya. Hanya karena ada satu area yang dia belum bisa memenuhi requirement dari level itu gitu. Sehingga target akademiknya jadi tidak pada batas atas. Ya saya bisa bayangkan kalau 40 anak terus harus dibuat 40. Target susah kali ya gitu. Jadi anyways, itulah challenge-nya. Next. Oke, Mbak Intan tolong saya direm kalau 5 menit sebelumnya ya. Oke, nah sekarang kalau kelebihan dan kekurangan ini sekarang kalau yang homeschool, yang pendidikan di rumah ya, ini biasanya yang one on one. Jadi ini kan tanpa distraksi kelebihannya. Kalau di sekolah umum, baik reguler maupun yang sekolah, baik yang inklusi maupun sekolah khusus tadi, itu kan stimulusnya itu kompleks ya. Jadi ada suara anak lain lalu lalang, ada pencahayaan yang mungkin too much buat dia, mungkin temperatur ruangan itu agak susah dia terima, mungkin terlalu dingin, terlalu panas. Jadi di situ itu semua menjadi distraksi yang juga bisa mengarah menjadi stresor. Itu tidak dimiliki, tidak didapatkan oleh si anak kalau pendidikannya di rumah, kalau terapinya di rumah. Kemudian targetnya dan strateginya itu disesuaikan secara individual. Jadi pasti pas cocok untuk si anak ini karena tidak perlu ada consideration anak lain, situasi kelas dan lain sebagainya. Lebih mudah disesuaikan.
sehingga pencapaiannya maksimal untuk target-target itu. Nah, sekarang kita lihat kekurangannya apa. Anak terisolasi secara sosial. Kemudian tidak ada role model, tidak ada teman di rumah. Apalagi kalau kakaknya atau adiknya sibuk sekolah, les, main sama temannya gitu ya. Jadi kakak atau adik yang seharusnya menjadi role model itu menjadi ada tapi tiada. Karena serumah tetapi tidak ada interaksi yang produktif gitu ya, sehingga tidak ada proses imitasi dari anak yang berkebutuhan khusus ini dari kakak atau adiknya yang tipikal gitu. Kemudian lagi ketergantungan pada pengajar dan orang tua. Nah, ini yang menyebabkan seringkali terjadi kasus di mana anak-anak menjadi patuh mau belajar hanya kalau dengan terapisnya. Kadang juga kalau hanya dengan terapis dan mama, tapi dengan papa dan mungkin eyangnya apa, nggak bisa dicapai. Jadi tidak ada generalisasi di sana. Ini yang juga menjadi kendala. Kemudian kurangnya stimulus lebih luas, kurangnya stimulus dalam komunitas. Di mana kalau di sekolah dia ada stimulus misalnya tantangan yang lebih luas. Misalnya teman lebih banyak, kemudian ada peraturan yang lebih banyak, yang kalau di rumah cuci tangan aja. Kalau di sekolah harus antri dong gitu. Kalau di rumah dia ambil makanan dari piring mama boleh, tapi kalau di sekolah oh tidak boleh gitu. Banyak stimulus-stimulus seperti itu yang tidak diperoleh di rumah. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara lebih lanjut, ini sebenarnya ada solusinya juga, misalnya terisolasi secara sosial. Well, ini tergantung terapisnya sebenarnya. Kalau dia juga mentargetkan supaya nggak terisolasi, bagaimana? Ajak keluar. Jadi sesi terapi di luar untuk mengatasi. Jadi untuk mengatasi masing-masing kekurangan ini sebenarnya ada solusinya. Cuman solusinya ini adalah berupa alternatif gitu ya. Jadi tidak satu saja. Alternatif sehingga ada yang memang memungkinkan dilakukan, ada yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan. Jadi kalau saya jelaskan masing-masing strateginya, apa alternatif solusinya, maka webinar kita bisa sampai jam 4. Oke, next. Next slide, please. Thank you. Jadi idealnya apa Bu Dini? Karena tiap sekolah ada plusnya, ada minusnya. Maka idealnya adalah kombinasi itu menjadi pilihan yang terbaik. Kombinasi. Ideal banget dia kombinasi, tetapi nah itu tadi kurikulum versus level anak kita. Bagaimanapun kurikulum nasional itu, ini untuk yang anak-anak yang diinklusi ya. Kurikulum nasional kita tidak didesain ramah autism. Let's admit that. Tuh, Mbak Intan tuh ngangguknya kenceng banget. Kayaknya dari dalam hati yang terdalam gitu ya. Dari hati yang terdalam. Let's face it. Kurikulum tidak didesain ramah autism. Kalau yang di sekolah inklusi itu udah jelas-jelas itu gapnya itu sangat-sangat besar. Kalaupun yang di sekolah khusus, nah itu pun bisa jadi trouble, nggak cocok dengan level anak kita. Mengapa? Karena kurikulumnya tetap dibuat klasikal, walaupun lebih kecil skupnya. Tetapi tetap tidak bisa mengakomodir ke individualis anak kita gitu ya. Karena anak kita ini kalau kita cek dia punya functioning-nya itu kan kayak grafiknya itu begitu ya. Kemampuan bahasa, kemampuan verbal, ya itu depends. Matematika, social skills di bawah lagi gitu. Jadi tidak bisa ada yang bisa dibuat satu kesatuan yang sama antara satu anak sama anak lain. Bahkan di pengalaman yang belum lama sih, saya kan baru hanya sekitar 30 tahun. Kita mau mengelompokkan per
10 anak aja itu susah sekali. Ya, 10 anak aja itu susah. Bahkan yang kembar identik, ya, kembar identik yang dua-duanya berkebutuhan khusus pun, identik itu kan udah kayaknya udah identik aja semuanya. Ternyata when it comes to autism, dampaknya itu berbeda. Saya punya dua orang atau 3 ya, itu yang kembar identik dan dua-duanya berkebutuhan khusus dan diagnosanya autism. Itu saja itu berbeda gitu. Grafiknya itu berbeda, jadi memang susah. Jadi lagi-lagi IEP-nya itu sebenarnya kalau kita kembali pada kata IEP ya, IEP itu kan singkatan dari Individual Education Program. Nah, I-nya aja udah individual. Tetapi di banyak tempat, di banyak sekolah yang sekolah berkebutuhan khusus ya, sekolah khusus ya, itu Bu kita ada IEP. Jadi IEP-nya level 1, 2, 3, dan 4. Well, that's not IEP, that's not individual. Memang disitulah tantangannya ya. Kemudian juga yang kesulitan yang kemungkinan besar dihadapi adalah pemahaman guru versus pemahaman orang tua yang spesial. Guru mengatakan, Bu, ini masih harus latihan toilet trainingnya dulu. Orang tuanya, loh dia harus sosialisasi. Harus sekolah, harus sosialisasi. Loh, kalau kelas 1 misalnya, SD kelas 1, gurunya melihat anak ini masih dipakaikan diaper, karena orang tuanya ingin sosialisasi dan merasa anaknya bisa bicara dan matematika, ini kan sudah nggak ketemu gitu. Ini yang sebenarnya bukan guru nggak baik atau orang tua yang salah, tidak, dua-duanya benar. Cuman kan ini perlu apa ya, dimusyawarahkan. Bukan apa maunya guru, bukan, tapi bagaimana menjembatani gitu ya. Saya ada keluhan dari sebuah sekolah yang mengatakan, Bu, dia ini loh, di sekolah kelas 2 nih ya. Kelas 2, oke, dia matematikanya bagus, dia verbal, tapi verbalnya belum 2 arah, Bu. Dia ngomong kalau dia mau ngomong, bukan dia ngomong karena komunikasi. Dan dia masih pakai diaper. Jadi kan kalau kegiatan sekolah yang agak lama gitu ya, di mana anak lain, ayo baris ke toilet dulu misalnya. Lah anak ini masih pakai diaper gitu. Ini sekolah inklusi nih yang saya bilang. Gurunya bingung, Bu dia masih pakai diaper, saya harus bagaimana ya? Jadi itulah, gurunya udah bagus nih, udah tahu bahwa ini diaper ini, toilet training ini harus above everything kan. Tapi parents melihat itu nanti dululah gitu. Padahal toilet training makin lambat dilatihkan akan semakin susah. Kemudian dengan pendamping atau tanpa pendamping. Dengan shadow teacher atau tanpa shadow teacher. Nah, ini juga jadi agak menyulitkan karena banyak sekolah yang tidak mau menerima pendamping yang disediakan orang tua karena memiliki pengalaman bahwa pendampingnya itu justru kadang menjadi kayak pengasuh, kayak mbak, meladenin semuanya. Jadi anak sekolah jadi kayak apa ya? Tidak ada belajar kemandirian karena pendamping yang bersikap kayak mbak gitu itu nggak bisa di stop gitu kan. Kemudian yang kedua, ada pendamping yang cukup baik, ya, pendamping yang sudah cukup baik, tetapi pendamping ini kan shadow teacher. Shadow teacher itu harusnya dia menjadi kayak shadow, kayak bayangan, ada tapi tiada. Shadow teacher harus menjembatani anak untuk bisa fokus menerima perintah dan lain sebagainya dari guru. Jadi seperti itu. Tetapi gurunya belum siap. Jadi shadow teacher-nya udah oke, gurunya belum siap. Itu juga jadi challenge juga gitu. Jadi bagaimana antara perlu pendamping atau tanpa pendamping? Jawabannya adalah ya tergantung sekolahnya udah siap belum,
pendampingnya punya skills atau tidak gitu ya. Jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Yang penting adalah kombinasi memang menjadi pilihan yang terbaik. Next. Oke, ini berbagai pemicu stres anak kita di sekolah. Baik di sekolah yang inklusif, sekolah khusus, itu sama, yaitu masalah sensori, masalah transisi perubahan, masalah akademik, masalah sosial. Yang sensori ini karena anak-anak kita ini seringkali mereka memiliki sensory disorder. Mungkin guru kelas menaruh hiasan macam-macam di kelas, memang biasanya begitu ya kalau di TK ya, banyak sekali hiasan. Tetapi banyak anak kita yang overwhelmed dengan itu. Terlalu banyak stimulus visual. Belum lagi ruangan, suhu ruangan. Belum lagi rasio siswa dengan besarnya ruangan gitu ya. Belum lagi posisinya duduk di bawah atau di meja. Kalau duduk di bawah pakai karpet, anak gatel-gatel atau dia risih dengan taktilnya gitu ya, dengan permukaan karpetnya misalnya. Jadi secara sensori banyak yang harus dipertimbangkan agar tidak menjadi pemicu stres. Kemudian juga transisi perubahan. Jadi bagaimana anak kita menerima transisi, apalagi kalau transisinya itu beda guru dan beda ruangan. Jadi beda guru itu aja sudah satu challenge untuk anak-anak yang rigid dengan satu guru. Kemudian apalagi beda ruangan. Dia harus adjust lagi, adaptasi lagi dengan segalanya. Bau ruangan itu, gambar-gambarnya, temperaturnya, kemudian suhunya, kemudian jarak dia dengan temannya, mungkin jenis mejanya. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa kita abaikan karena anak-anak kita ini juga bisa menjadi stres dengan hal itu. Kemudian akademik, iya betul anak kita butuh matematika, iya betul anak kita butuh baca tulis, iya betul. Tetapi apa yang bisa kita targetkan untuk anak kita sesuai kemampuannya. One, bagaimana menentukan targetnya. Two, adalah bagaimana kita melatihkan itu semua. Sangat banyak anak-anak yang sudah bisa mengurutkan angka 1 sampai 100, menyebutkan 1 sampai 100. Tetapi ketika saya katakan bahwa Budini minta 7, dia tidak tahu 7 itu apa. Kemudian ada juga yang dia bisa membaca, wah segala macam dia baca. Ketika saya kasih teks bacaan singkat saja, satu paragraf, saya tanya, ini tentang apa ya? Semua pertanyaan dijawab dengan dia membaca ulang dari awal sampai akhir. Ini kucingnya sedang apa di sini? Kenapa kucingnya kok berlari? Dia tidak bisa menjawab karena apa? Dia bisa membaca tapi dia tidak memahami. Nah, membaca dan pemahaman membaca, ya, reading dan reading comprehension itu dua hal yang sangat berbeda. Mungkin mudah mengajarkan, jauh lebih mudah mengajarkan membaca pada anak kita, terutama bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris itu lebih sulit karena apa? Kalau bahasa Indonesia huruf C dimanapun tempatnya akan bunyinya C, ya. Sedangkan kalau bahasa Inggris, C tergantung dia ada di mana. Ada C kalau ketemu H, dia jadi C. Ada C yang ketemu dengan huruf vokal, dia menjadi K. Jadi lebih kompleks kalau bahasa Inggris. Tetapi kalau bahasa Indonesia itu pasti sudah C, pasti bunyinya C. Masalahnya, anak kita karena C bunyinya pasti C. Semua bunyinya pasti sama, sesuai hurufnya. Maka ketika mengajarkan membaca, anak-anak ini fotografik memorinya itu bagus sekali, bahkan lebih bagus dari kita. Banyak dari kita yang tidak hafal rute dari misalnya dari Kelapa Gading ke Bogor misalnya, itu bingung harus lihat-lihat Google Map. Tapi anak-anak kita sangat baik sehingga dia tahu rutenya. Dan karena plus rigid, maka kalau jalanannya tidak sesuai yang biasanya, maka tantrum. Nah,
Sehingga mengajarkan anak kita membaca bahasa Indonesia itu sangat mudah. Tetapi mengajarkan pemahaman ini yang susah sekali. Ya. Kemudian itu baru akademik, di mana targetnya harus sesuai dengan kemampuannya, kemudian comprehension juga penting. Dan kalau ini tidak dilatihkan, maka ini memicu stres. Karena banyak hal di mana guru mengajarkan akademik kepada siswanya itu dengan cara sama seperti anak tipikal. Bukan anak spesial ini nggak mampu belajar. Oh, mampu. Saya yakin 300% bahwa anak-anak kita ini mampu belajar. Tetapi dia belajar dengan cara yang berbeda. Sehingga anak lain bisa belajar matematika, bisa belajar reading comprehension. Anak kita juga bisa, tapi ngajarinnya berbeda, tidak sama. Jadi kalau ketika anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini cara pengajarannya, cara pemberian targetnya itu disamakan dengan anak-anak yang tipikal, nah ini yang memicu stres. Kemudian yang berikutnya adalah secara sosial, di mana seringkali sekolah, karena ini terutama kalau di sekolah yang inklusi ya, di mana teman-temannya itu yang tipikal. Banyak anak yang dia ditaruh di sekolah inklusi, itu cerita pada saya tahu bahwa teman-teman tuh geng-gengan, mereka sering hangout bareng, tapi saya nggak pernah diajak. Kenapa ya aku nggak pernah diajak ya? Aku kan juga pengen. Nah, itulah kendalanya ketika anak-anak kita di sekolah inklusi. Dia stres karena apa? Dia tahu anak lain punya geng, anak lain tuh bisa berkomunikasi dengan bahasa tubuh, ya. Tapi dia tidak memiliki skill itu. Jadi itu yang menimbulkan stres. Kemudian juga kalau yang di sekolah khusus juga, di sana juga di mana sosial itu juga bisa menjadi pemicu stres. Karena apa? Situasi-situasi yang di sekolah khusus ini yang terjadi adalah berbeda kan dengan yang di sekolah yang anak-anak tipikal gitu. Sehingga anak-anak kita yang spesial ketika dia berada di sekolah khusus, dia agak-agak bingung gitu loh, karena ini temannya pingin sesuatu dia ngerebut gitu, sedangkan dia dilatihkan untuk tidak merebut. Sedangkan anak lain merebut karena kalau nggak diturutin dia heboh, maka anak itu udahlah sesekali dibolehin merebut. Jadi anak ini juga bingung. Jadi sebenarnya bagaimana ini merebut itu boleh atau tidak gitu. Jadi berbagai situasi sosial juga masing-masing jenis sekolah pun itu juga menimbulkan stres, potensial untuk menimbulkan stres bagi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Next. Next, please. Silakan Ibu. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk survive di sekolah? Di sekolah manapun itu, ya. Jadi nomor satu adalah penerimaan oleh lingkungan. Jadi lingkungan itu maksudnya adalah guru, siswa lain, security, petugas library misalnya. Semua lingkungan itu harus menerima, termasuk jangan lupa termasuk orang tua dari siswa-siswa lain. Nah, ini challenge-nya adalah ketika kalau yang di sekolah inklusi, challenge-nya adalah orang tua siswa tipikal. Kebetulan saya dulu di sekolah tipikal ya, di mana banyak juga dari teman-teman sekolah yang inklusi itu dikomplain oleh orang tua yang siswa tipikal. Dikomplainnya begini, nomor satu adalah nanti anakku jadi ketularan autis. Wow. Saya bilang bahwa kalau memang autisme menular, mengingat saya sudah sekian lama menjadi pendidik untuk individu dengan autism, harusnya saya dululah yang ketularan. Karena saya dengan mereka 365
hari dalam setahun dan itu sekian tahun gitu ya. Apakah dilihat saya ketularan? Gitu? Karena biasanya kalau sudah disampaikan seperti itu, maka itu akan membuka mata si orang tua siswa yang tipikal. Kemudian itu penting penerimaan lingkungan. Karena kalau lingkungan belum sepenuhnya menerima, ini nambah-nambahin masalah yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Misalnya komplainan itu tadi ya, dari parent yang tipikal. Itu kan nggak penting gitu. Mendingan kita mikirin bagaimana strategi dan target untuk anak ini yang berkebutuhan khusus ini, supaya dia mendapatkan manfaat yang maksimal dengan berada di sekolah itu. Ya nggak sih? Jadi problem yang nggak penting, Boy, yang nggak usah gitu. Jadi kalau saya sih biasanya kalau saya diminta presentasi seminar di sekolah-sekolah tipikal yang inklusi, maka saya sampaikan bahwa pentingnya kepala sekolah untuk mensosialisasikan keberadaan anak-anak spesial ini kepada semua orang tua murid, tidak hanya kepada yang orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus. Penting sekali. Dan biasanya saya memberikan bocoran pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya adalah dulu ketika anak saya masih SD, saya belum mengenal dunia autism. Oke. Jadi saya membayangkan parent sekarang yang tipikal, anaknya tipikal itu mereka juga awam. Sebagaimana saya di zaman dulu anak saya SD. Itu anak saya kalau libur sekolah, kebetulan sekolahnya ya begitulah. Ada momen di mana liburnya itu setiap tahun itu ada liburan panjang, minimal 2 bulan. Minimal 2 bulan liburnya. Kemudian karena saya bingung anak saya 2 bulan dikemanain ya gitu. Sedangkan dia senang bergaul gitu. Maka anak saya masukkan sekolah yang khusus untuk liburan musim panas, tapi saya carikan sekolah yang sebelahan dengan sekolah khusus. Sekolah khusus ini adalah sekolah yang ada Down syndrome, ada yang autism, ada yang disabilitas fisik, ada yang semua macam disabilitas dikumpulkan di situ. Itu disebelahkan dengan sekolah yang khusus anak-anak tipikal. Nah, yang indah adalah mereka ini jam istirahatnya disamakan. Jadi bertemu mereka. Kemudian kalau mereka mau pergi field tripnya bersama. Di bisnya digabung. Dan saya sangat bahagia dengan itu semua. Karena apa? Anak saya yang tipikal ini, Masya Allah, mendapatkan sangat banyak manfaat dari kebersamaan dengan yang berkebutuhan khusus. Manfaat yang tidak mungkin saya sebagai parent dari anak yang tipikal bisa melatihkan dalam bentuk apapun itu. Hanya nasihat, bacain buku, itu kayaknya nggak akan bisa sebagus ini kalau nggak saat itu mengalami masa-masa kebersamaan dengan anak-anak itu. Jadi kalau orang tua yang anaknya tipikal menolak anaknya untuk bersama berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus, maka itu adalah orang tua yang merugi. Nah, jadi monggo boleh di-share-kan, dibagikan pengalaman pribadinya Bu Dini. Waktu itu Bu Dini itu begini-gini, silakan. Karena itu kisah nyata. Antara lain ini ya, dampak yang sampai contoh pada perkembangan kepribadian personality anak yang bergaul dengan anak yang berkebutuhan khusus adalah ketika dia pubertas, di mana pubertas itu masa-masa jahat-jahatnya anak ya, antik-antiknya anak. Egois-egoisnya anak, maka anak saya bisa bersahabat dengan adik temannya yang Down syndrome tanpa saya ngasih tahu. Dan menurut saya inilah dampak yang positif. Jadi kalau ada yang komplain silahkan dikasih tahu. Oke. Sorry, itu boleh yang gelap itu Oke, thank you. Kemudian untuk survive lagi pengelolaan siswa secara individual. Jadi pengelolaan siswa oleh siapa? Oleh pihak sekolah, oleh pihak terapi di rumah, oleh jadi pihak sekolah, terapis di rumah, dan orang tua. Ini harus dikelola secara bersama-sama. Jadi setiap anak ada manajemennya tersendiri.
baik materi dan target untuk akademik maupun untuk sosial. Boleh juga ditambahkan dengan kemandirian misalnya, boleh banget. Dan ini setiap siswa, karena setiap siswa mempunyai challenge yang berbeda, kemudian mempunyai support system yang berbeda. Oke, orang tua siswa A dan orang tua siswa B mungkin tidak sama. Orang tua A mungkin mampu untuk support terapi dan lain sebagainya di rumah tetap sekian banyak jam, sedangkan orang tua lain mungkin melakukan support itu sendiri karena biaya biasanya. Nah, itu kan berbeda gitu tiap siswa. Jadi manajemennya juga berbeda. Kemudian strategi mengajar. Sangat saya sarankan, mengingat anak-anak kita ini mereka visual learner. Mereka bisa belajar, mungkin dengan telinganya mereka masih susah, jadi mereka kelebihannya di matanya. Jadi manfaatkan kelebihannya. Gunakan visual support untuk akademik, untuk peraturan, untuk informasi, dan lain sebagainya. Yang lain kegiatannya bagus agak kurang pegang HP. Itu misalnya visual support tuh misalnya untuk akademik. Misalnya matematika, soal cerita. Anak kita sudah bisa matematika misalnya 7 tambah 5 bagi 3 misalnya. Oh, salah ya saya ya. 7 tambah 8 dibagi 3 misalnya. Dia sudah bisa itu. Nah, bagaimana ini untuk fungsionalitas dari skills ini? Karena dalam hidup 7 tambah 8 dibagi 3 itu nggak fungsional. Nggak ada pertanyaan dalam hidup ditanya seperti itu. Yang ada adalah, kalau kamu punya 7 kue, kemudian mama kasih lagi 8. Kamu bagi bertiga ya dengan temanmu ya. Jadi masing-masing kamu kasih berapa. Nah, itu baru fungsionalitas. Bagaimana melatihkannya? Kita visualkan. Kemudian peraturan juga, semua peraturan, kemudian schedule di sekolah untuk menjembatani transisi, semuanya visualkan. Peraturan misalnya, harus minta, tidak boleh itu visualkan dalam berbagai social story. Kemudian strateginya adalah siswa lain dan situasi sekolah itu harus menjadi kesempatan belajar. Nah, ini yang mungkin perlu sekali dijelaskan kepada siswa lain, kepada orang tua lain, bahwa situasi sekolah dan putra mereka yang tipikal itu juga akan digunakan sebagai sumber pembelajaran bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi situasi sekolah yang mana nih yang bisa untuk pembelajaran? Misalnya upacara. Nah, upacara itu kan jadi pembelajaran juga, melatihkan anak tenang lebih lama, bertahan kalau lagi panas, diam tidak teriak-teriak. Kemudian saat istirahat, bagaimana menjadi kesempatan untuk target sosialisasi dengan siswa lain misalnya. Kemudian perilaku di kantin. Nah, bagaimana dia mempunyai money skills, money skills untuk belanja dan social skills, misalnya ngantri ketika mau beli makanan. Kemudian juga communication skills, misalnya bilang sama ibu kantin saya mau beli. Nah, terus ibu kantin bilang, "Oh, habis, Kak. Yang ada ini." Nah, disitulah target bahasa dan sosial dan lain sebagainya. Jadi inilah strategi mengajar supaya anak-anak kita survive di sekolah. Dan ini mau di mana saja. Bahkan untuk yang terapi di rumah pun, akademiknya juga dilatihkan dengan dengan visual support. Oke, dan siswa lain di sini kalau untuk yang homeschool, itu kita cari anak lain untuk play dates, untuk melatihkan sosialisasi dan lain sebagainya. Next. Oke, nah ini yang penting. Lebih dari sekedar akademik. Mau setinggi apapun akademik tidak bermanfaat bila tidak memiliki kemampuan sosial yang mumpuni. Seorang sahabat saya, anaknya lulus S1 Business Management cum laude. Wow, keren kan ya? Tetapi dia melamar kerja di mana-mana tidak bisa diterima. Selalu gagal. Mengapa? Karena kemampuan sosialnya nggak mumpuni.
kemampuan regulasi emosinya tidak mumpuni. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa seberapapun kita mendidik anak kita secara akademik, jangan lupakan untuk melatihkan kemampuan sosial dan emosinya. Kemudian kita harus melatihkan anak kita untuk mengenal pemicu masalahnya. Jadi jangan orang tua dan gurunya saja yang memahami pemicu masalahnya. Latihkan anak kita install kepada dia. Ini loh nak, kamu itu ada masalah kalau gini. Jadi alternatifnya yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu adalah ini. Alternatifnya apa saja. Nah, bagaimana proses? Kalau diharapkan guru di sekolah menjelaskan ini, kayaknya nggak memungkinkan, susah kali ya. Nah, disinilah konseling ini akan membantu. Terutama anak-anak yang sudah menjelang puber, kemudian juga yang SMP, kemudian yang SMA, bahkan yang kuliah pun itu membutuhkan seperti ini, konseling, supaya dia survive, mengenal untuk proses kita install, mengenal apa masalahnya dan mengetahui apa saja alternatif solusinya. Nah, jadi anak-anak kita ini, siswa kita ini perlu konseling sambil untuk mengajarkan berbagai kemampuan sosial baru yang sesuai dengan challenge yang ada di tempat sekolah itu. Oke, sehingga ini diperlukan dengan seiring dia tumbuh besar menjadi remaja, dewasa, karena anak-anak kita ini kan nanti juga fasenya akan terus berlanjut gitu ya. Next. Nah, sekarang bila uji cobanya gagal semua. Jadi monggo cobain anak mau. Nah, kapan kita orang tua mencobakan ini baiknya anakku ke inklusi, apakah sekolah umum ataukah ke homeschool saja, terapi di rumah. Nah, ini caranya adalah orang tua seperti yang di awal saya sampaikan, cek kemampuan anak kita realistis, cek di setiap areal. Jadi akademiknya di mana, kemampuan sosialisasi di mana, kemandiriannya di mana, kita cek semua, buat data. Kemudian kita lihat ini. Kalau misalnya yang anak kita levelnya masih yang minimalis, ya mungkin sementara lupakan dulu untuk inklusi kali ya. Jadi kita harus realistis dalam menentukan untuk kita cobakan di mana. Dan saya harapkan orang tua itu tidak uji cobanya itu tidak realistis gitu ya. Uji coba boleh tapi harus realistis melihat kemampuan anak kita di mana, kemampuan sekolah sejauh mana. Oke, karena kadang orang tua sekolah itu jelas tidak mempunyai skills untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi karena kenal dengan orang yayasan dari sekolah itu, maka dititipkan. Jadi itu yang sering terjadi. Kemudian guru juga, waduh gimana ya namanya titipan dari yayasan ya, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak seperti itu yang baik. Nah, sekarang apabila uji coba gagal? Nah, sekarang nomor satu, cermati tendensi bahwa anak kita ini kok kayaknya dia nggak bisa ya. Jadi jangan menunggu sampai anak kita gagal total. Oke? Jadi kalau kira-kira dia kesulitan, kira-kira gurunya juga kesulitan, kira-kira bahwa oh ini kayaknya kurikulumnya dan strateginya memang nggak cocok nih, nggak bisa nih. Jadi jangan nunggu sampai anak kita gagal total. Kemudian bila tidak ada sekolah lain yang lebih mengakomodir, ya, maka lakukan homeschooling, terapi di rumah saja, plus kesempatan interaksi sosial. Ya, jadi harus realistis. Tetap kok anak kita mendapatkan pendidikan, biarpun hanya homeschooling itu adalah tetap pendidikan. Sosialisasinya gimana, Bu? Beri kesempatan interaksi sosial. Belajar terapinya di tempat umum, kemudian play dates, itu tetap terjadi pendidikan. Kalau memang anak kita levelnya ada di sana, ya nggak apa-apa. Kalau memang itu yang terbaik. Kemudian akademik itu tetap bisa dipelajari di kemudian hari. Jadi calistung is not everything. Belajar baca tulis itu bisa nanti kalau anak sudah siap, sudah lebih termotivasi. Jadi kita untuk tidak memprioritaskan akademik, padahal masih ada hal lain yang lebih prioritas.
Jadi kalau memang kesiapan dan motivasinya tidak mumpuni juga, maka pertimbangkan sekolah khusus saja. Maksudnya ini untuk yang inklusi ya, karena banyak sekali ya siapa sih yang tidak ingin anaknya diinklusi. Kita semua juga ingin, bahkan saya sebagai pendidik ingin semua anak bisa diinklusi, tetapi kenyataannya, realitanya tidak semua bisa diinklusi. Jadi it's okay, pertimbangkan sekolah khusus. Nah, yang penting prioritasnya adalah the child's well-being is priority. Jadi kesejahteraan lahir dan batin anak ini itu adalah prioritas. Lindungi anak kita dari stres yang berlebihan. Itu yang lebih penting. Karena kalau stres berlebihan itu tidak ada siapapun yang dalam kondisi stres bisa belajar. Saya rasa ini semua kita setuju ya. Kayak kita pun tidak bisa belajar ketika kita stres. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wah, Masya Allah Bu Dini, keren banget bahasannya. Aku banyak ngangguk-ngangguk, banyak banyak tertowel dan relate banget sama keadaan sekarang ya Bu. Oke, nah kita langsung aja nih Bu untuk ke pembahasan dari sisi orang tua. Mungkin nanti akan dibahas oleh Ibu Farida, narasumber kita. Mas Rizky boleh dibantu di pin? Ya, baik Mbak Intan, kalau dari saya karena saya tidak sharing materi, sebetulnya lebih siap langsung ke pertanyaan kemarin sih. Cuma melihat penjelasan Bu Dini tadi sebenarnya sudah lengkap sekali ya. Bagaimana mempertimbangkan kondisi atau sekolah yang tepat, kondisi anak, dan juga tentunya kesiapan lingkungan gitu. Dari orang tua sebetulnya tadi Mbak sudah sempat tanya mindset apa atau pola pikir bagi saya sendiri. Saya juga baru berpengalaman sebagai orang tua ABK baru 18 tahun ya Mbak, putra saya. Jadi masih Ya, baru 30 tahun sama baru 18 tahun, Masya Allah. jadi saya tadi banyak belajar gitu. Oh, betul juga, ngangguk-ngangguk juga ini yang saya alami selama ini sebagai orang tua gitu kan. Nah, oke, jadi kalau sebagai orang tua yang jelas kita perlu punya goal atau tujuan yang jelas untuk apa kita memasukkan Ananda ke sekolah, mau sekolah apapun itu ya, baik inklusi atau sekolah khusus ataupun memilih untuk belajar di rumah atau homeschooling. Tentukan goal dulu karena gimana pun autism adalah journey atau perjalanan ya. Kalau kita mau jalan ke suatu tempat, tentu kita harus punya goal dulu, harus punya tujuan mau kemana nih gitu. Setelah punya tujuan, baru kita menentukan kita mau naik apa. Naik mobil, naik kereta, plane, atau mungkin berjalan kaki gitu ya. Setelah itu kita harus tahu kita akan stop atau istirahat di mana, harus mengisi energi di mana gitu, harus tahu naik turunnya. Kemudian juga setelah sampai kalau misalnya terjadi sesuatu kita harus punya jalur alternatif misalnya atau pilihan-pilihan yang bisa kita ambil keputusannya secara urgent atau ketika kita ada di situasi yang sulit gitu. Jadi secara gampangnya untuk orang tua lebih siap kepada mental. Gitu sih mungkin Mbak Intan. Oke, Bu. Kalau boleh saya tanya nih, kira-kira pilihan pendidikan yang bisa diambil buat keluarga yang punya keterbatasan itu seperti apa nih? Baik, jadi keterbatasan di sini kita mau spesifik kepada kondisi ekonomi mungkin ya Mbak ya. Karena kalau keterbatasannya kita persepsikan sebagai keterbatasan anak tentu akan banyak sekali gitu ya. Tapi kalau secara ekonomi atau ketika kita berada di situasi di mana kondisi keuangan atau finansial kita tidak memungkinkan untuk masuk ke sekolah yang berbiaya cukup tinggi, kita orang tua harus
banyak belajar dan mencari informasi seluas-luasnya tentang bagaimana membangun atau membantu anak-anak kita bertumbuh. Jadi saya punya satu mindset atau pemikiran yang saya bawa sampai hari ini sih. Jadi kalau anak akan berhenti berkembang kalau orang tuanya berhenti belajar gitu. Jadi orang tua harus belajar terus kalau mau anaknya berkembang. Itu yang harus kita miliki sebagai orang tua dengan katakanlah kekurangan finansial gitu ya. Karena kita nggak boleh berhenti pada situasi tertentu. Justru itu tantangan. Setiap kekurangan bisa jadi mungkin adalah kelebihan kita. Karena dengan kita kekurangan finansial, kita jadi punya semangat belajar yang tinggi. Gitu. Untuk pemilihan sekolahnya, kalau memang kondisi anak bisa untuk sekolah inklusi, sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan komunikasi yang baik sih dengan pihak sekolah gitu, di mana kayak Bu Dini tadi gambarkan, ada mungkin kita kenal dengan ketua yayasannya, atau mungkin kita kenal dengan beberapa pihak yang biasanya sekolah-sekolah juga memiliki CSR ya, atau bantuan atau beasiswa untuk siswa tersebut. Sekali lagi dengan kondisi atau dengan spesifikasi di mana anak kita bisa masuk ke sekolah inklusi. Untuk sekolah khusus sendiri rasanya juga banyak sekali sekolah-sekolah dengan biaya yang sangat terjangkau. Dan yang paling bisa kita ambil untuk jalur pendidikan bagi kita yang ada di kondisi finansial yang mungkin terbatas, itu bisa di homeschooling dengan orang tua sebagai pendidiknya gitu. Karena kalau di agama kami, di agama kita tentu ibu adalah pendidik utama ya, atau umum madrasatun ula gitu. Jadi kita bisa kok menjadi pendidik bagi mereka dan nanti menutupi segala kekurangannya dengan hal-hal yang bisa kita kondisikan. Oke, Gitu Mbak. satu lagi nih Bu, sebagai ibu nih, pengalaman ibu dari ibu yang memiliki anak spesial, gimana sih waktu itu ibu mempertimbangkan pendidikan yang tepat nih buat anak ibu? Itu dimulai dari mana journey-nya? Oke, baik, berarti ini saya cerita tentang anak saya ya. Ya, semoga juga ada yang relate dengan kondisi saya. Jadi saya berkenalan dengan apa itu autis itu di tahun 2008, di mana waktu itu usia anak saya 2 tahun. Jadi anak saya lahir 2006 dan dapat diagnosanya di tahun 2008. Saat itu juga belum seperti sekarang di mana informasi bisa kita peroleh hanya dengan sentuhan jari ya. Jadi saya waktu itu juga mencari hal-hal terkait autisme itu apa, karena saya as ibu rumah tangga, sebagai ibu, tidak punya pengetahuan yang cukup untuk itu. Dan waktu itu karena saya tinggal juga di daerah di Karawang, belum banyak tempat atau informasi yang bisa saya dapat untuk saya cari tahu tentang apa itu autisme. Nah, yang saya lakukan waktu itu adalah saya mau cari model anak atau individu autis yang sudah dewasa. Itu yang saya lakukan karena biar saya punya gambaran bagaimana sih anak saya nanti ke depannya gitu. Waktu itu saya langsung mencari ketemu sebuah milis ya, putra kembara. Mungkin banyak orang tua juga yang terbantu dengan milis itu kalau dulu seangkatan saya mungkin. Nah, di sana kita dapat banyak pengalaman dari orang tua yang sudah dewasa gitu. Dari sana juga saya mulai berangkat untuk menentukan apa nih arah pendidikan anak saya ketika itu. Di samping saya menjalani terapi seperti yang disarankan oleh ahli gitu ya. Dan setelah ketemu bahwa kemampuan anak saya ada di middle atau kemampuan yang sedang gitu, dan inklusi belum se-booming saat ini, penolakan saya alami di mana-mana, sehingga waktu itu saya memutuskan untuk belajar di rumah itu, dan itu juga yang menjadi titik balik kalau saat ini saya punya sebuah lembaga untuk anak-anak berkebutuhan khusus non formal gitu legalnya. Nah, kenapa saya memilih non formal? Karena lebih fleksibel dibandingkan dengan pendidikan formal, di mana level-level pendidikannya bisa kita capai tidak dengan batasan usia tertentu. Artinya kita pakainya kan ujian kesetaraan. Jadi kalau misalnya mau untuk kejar paket A, kita tidak harus menyesuaikan di usia anak SD, tapi boleh lebih dari itu, di mana anak lebih siap untuk
sampai ke level pemahaman atau akademi untuk level SD. Nah, non formal juga memiliki banyak peluang ya untuk memasukkan muatan pendidikan selain daripada akademis, yaitu keterampilan kerja misalnya, atau juga kemampuan sosial yang kita masukkan ke dalam kurikulum atau IEP anak-anak, atau juga kemampuan untuk anak-anak melakukan ibadah gitu. Jadi kita melakukan pembiasaan yang masuk ke dalam rutinitas daily activity kami gitu Mbak. Jadi saya memilihnya pendidikannya adalah pendidikan non formal untuk anak saya karena pertimbangan-pertimbangan tadi di mana saya lebih memiliki banyak kebebasan untuk mau belajar apa dulu nih anak saya sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Gitu Mbak Intan. Oke, terima kasih Ibu sharingnya. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan kali ya Bu. Dari tadi udah banyak banget pertanyaan yang masuk di kolom chat dari para peserta. Ada beberapa yang menanyakan tentang rekomendasi sekolah. Untuk rekomendasi sekolah mungkin nanti boleh japri ke admin Empati. Nanti kita akan berikan daftar-daftar sekolah yang memang menjadi rekomendasi dari Empati. Gitu. Saya langsung aja ya Ibu Farida dan Bu Dini untuk baca pertanyaannya. Oke, ini Baik, ada Mbak. pertanyaan dari Ibu Devi. Sepertinya dari Aceh nih, karena Devi_Aceh. Maaf mau bertanya Bu, anak saya ASD, anak usia 6 tahun, laki-laki sudah verbal dan komunikasi, tapi masih aktif kalau di tempat baru, masih lari ke sana kemari, stimming dan babbling. Alhamdulillah anak saya tidak tantrum. Sekarang sekolah SLB khusus jadi bercampur antara anak ASD yang ringan dan yang berat. Terkadang nanti sampai rumah ada perilaku yang diikuti dari kawan yang lagi tantrum seperti memukul kepala. Bagaimana caranya supaya anak saya tidak mengikuti perilaku kawannya ketika tantrum? Silahkan mungkin dari Ibu Dini atau Bu Farida. Bu Dini dulu mungkin. Baik, baik. Kalau itu kan persis seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi karena itulah kekurangannya kalau di sekolah khusus. Ini ada dua problem kan. Yang pertama adalah dia yang ada perilaku challenging behavior di tempat umum, dan yang kedua adalah dia mengimitasi perilaku tidak baik dari teman di sekolah gitu ya. Nah, untuk yang pertama, dia berperilaku seperti itu adalah sebenarnya coping mekanismenya dia di tempat baru, ya. Jadi kenapa kita harus nomor satu memahami itu sebagai coping mekanismenya dia? Itu karena kan kita harus menaruh diri kita menjadi dia gitu ya. Menaruh diri kita sebagai dia. Jadi overwhelmed, apalagi kalau di tempat baru, apalagi yang kayak di mall, wah gaung suara, lampu, orang lalu lalang heboh lah. Belum ada merek-merek, kalau lagi ada pameran mobil misalnya, wah itu paling hebat gitu. Sehingga menurut saya nomor satu adalah lakukan desensitize. Jadi latihkan anak ini untuk spesifik targetnya tenang di depan ya public behavior lah, misalnya jalan gandeng di sebelah bunda misalnya. Terus lepas nanti kalau udah oke, jalan sendiri di samping bunda 2 menit tanpa gandeng. Nanti kita extend mulai dari ketika tempat umum yang lebih sepi. Jadi nanti targetnya extendnya kemana itu tergantung masing-masingnya mau kemana. Apakah mau targetnya dia tidak lari, tetap di samping bunda misalnya, ya udah targetkan ke sana. Pakai timer, janji ya ini pakai timer 2 menit jalan di samping bunda nggak gandeng, stop dapat imbalan gitu. Nanti bertahap waktunya ditambahkan. Tetapi kalau targetnya misalnya kepada keriuhan di tempat tersebut, kayak misalnya
acara pesta pernikahan misalnya, itu kan banyak anak-anak kita yang bermasalah tuh di sana. Apalagi kalau pernikahan yang Jawa yang pakai gamelan ada gong besar itu, nah itu yang bisa menjadi masalah. Jadi lagi-lagi lakukan desensitize, ajak dia ke tempat seperti itu, tetapi datanglah lebih awal. Ketika belum mulai, belum banyak orang, belum banyak suara, ajak dia ke situ. Sebentar, let's say kasih waktu, kita duduk di sini ya, atau kita berdiri di sini ya, 2 menit misalnya. 2 menit dia berhasil bawa dia keluar, kasih imbalan. Oke, yuk masuk lagi yuk, 2 menit lagi yuk, gitu. Setelah sukses mungkin 3 kali, 4 kali, 5 kali, sekarang kita 5 menit ya, gitu. Jadi kita mengajak anak kita keluar ke tempat umum itu betul untuk spesifik untuk pelatihan behavior yang kita mau targetkan. Jangan digabung dengan kebutuhan yang aslinya gitu loh. Jadi jangan sampai ya karena ini kan perkawinan hadir di pesta perkawinan, ya udah sekalian ditargetin dari awal sampai akhir dia kita ajak di dalam ruangan gitu. Orangnya banyak, terus suaranya berisik, dan jangan salah, seringkali anak-anak kita, apalagi anak-anak yang dietnya itu ya, maka di pesta perkawinan dia melihat makanan melimpah dan dia tahu bahwa bundanya itu longgar untuk lebih permisif karena malu dilihat orang, maka dia boleh lari sana sini ngambil makanan, maka jadi lebih heboh lagi karena dia panik karena lihat makanan banyak gitu. Jadi ketika kita melatihkan anak kita untuk target public behavior, maka bedakan, pisahkan dengan target kita yang sebenarnya. Misalnya mau targetnya ke supermarket yang di mall misalnya, ya jangan sambil betul-betul belanja. Jadi harus proses pelatihannya itu terstruktur, benar-benar misalnya 5 menit keluar dapat hadiah, ayo masuk lagi gitu. Jadi tidak ada alasan bahwa ini belanjanya belum selesai nih Bunda, tunggu dulu sampai selesai. Nah itu yang biasanya pelatihan menjadi tidak terstruktur, tidak konsisten sehingga hasilnya tidak efektif. Begitu dari saya, Bu. Thank you. Oke, mungkin dari Bu Farida ada tambahan? Baik, situasi ini saya sering mengalami karena saya ada di sekolah khusus yang mungkin sama dengan SLB khusus, di mana anak-anak cenderung meniru perilaku teman lainnya gitu, dan itu salahnya meniru hal yang buruk gitu. Kalau meniru yang baik kan seperti kata Bu Dini itu bagus ya, tapi biasanya yang ditiru justru flapping yang lebih parah atau misalnya memukul kepala seperti yang dialami Bunda ini. Nah itu kalau kami sebetulnya lebih melihat ke itu adalah proses adaptasi ya, maksudnya proses si anak menyesuaikan diri karena dia ada di lingkungan yang semuanya adalah special need atau khusus gitu. Jadi analoginya mungkin seperti kalau kita ngobrol dengan orang dari daerah dengan dialek tertentu, misalnya kita ketemu orang Jawa yang tiba-tiba kita kebawa nih gitu, ada cengkok medoknya gitu, itu kan juga sesuatu yang bisa spontan terjadi gitu ketika kita berusaha menyesuaikan diri dengan orang yang ada di sekitar kita gitu. Tapi sekali lagi mungkin yang perlu diingat oleh orang tua adalah ini kan bukan kondisi selamanya, artinya tidak menetap juga gitu, karena kita bisa mengalihkan dengan memberikan arahan perilaku yang lebih baik gitu. Nah, gimana contohnya? Karena di sekolah khusus kan bukan cuma murid spesial aja ya Mbak Intan dan Bu Dini, ada juga guru-gurunya, di mana guru-guru juga adalah orang-orang tipikal, dan itu kita dengan anak yang lebih kemampuannya lebih baik itu kita sangat bisa untuk mengarahkan mereka, menempatkan mereka ada di posisi sebagai pembantu guru atau asisten guru kepada anak-anak yang kemampuannya lebih rendah, sehingga mereka punya ini juga punya sudut pandang lain tentang oh saya diberi tugas atau diberikan arahan untuk membantu si anak dengan kondisi yang lebih rendah dari dirinya gitu. Nah, itu akan sangat membantu sih kalau di tempat kami ya, karena anak-anak jadi tahu juga gitu bahwa dia kemampuannya lebih baik dari temannya sehingga dia harus membantu temannya dan malah bukan meniru. Mungkin begitu ya Mbak Intan. Saya boleh nambahin sedikit Mbak Intan? Silakan Ibu.
karena tadi saya belum nyenggol yang untuk meniru perilaku dari temannya. Jadi begini, kalau saya suggest anak kita yang pulang membawa misalnya perilaku pukul kepala ya, karena dia lihat temannya pukul kepala di sekolah ya. Jadi, saya sarankan anak ini yang pulang bawa oleh-oleh ini kita jelaskan secara visual tentunya bahwa si temannya, katakanlah si A ya, si A di sekolah dia begitu karena dia apa misalnya, karena dia masih belajar ada di sekolah situ, dia belajar adaptasi. Nah, kamu kan sudah adaptasi di sini, jadi kamu tidak perlu ikut anak itu. Terus baru kita arahkan dia untuk ya kalau memungkinkan anak ini dibantu dijadikan kayak buddy gitu ya, sebagai buddy untuk membantu temannya yang masih bad behavior itu bagus. Walaupun mungkin tidak semua bisa dilatihkan untuk menjadi buddy gitu ya. Nah, bagi yang tidak bisa dilatihkan menjadi buddy pun itu harus kita jelaskan bahwa lagi-lagi visual supaya dia bisa paham. Dijelaskan bahwa anak itu melakukan itu karena dia stres ini misalnya. Nah, kalau kita stres, alternatif solusinya adalah kita bisa diam, kita bisa minum, kita bisa ke toilet, kita bisa ambil buku. Nah, kita kasih alternatif solusi. Nah, kamu lakukan yang mana? Kalau kamu stres, kamu lakukan yang mana? Yang oke yang mana? Jadi, one, kita jadikan yang temannya yang masih bad behavior itu sebagai percontohan. Kedua, juga untuk melatihkan kepada dia bahwa ini loh yang benar perilakunya. Gitu. Gitu sih. Thank you. Oke, terima kasih Bu. Kemudian saya mau baca nih, ada pesan dari Regina Izatunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina. Saya merupakan individu autistik dewasa usia domisili Bandung. Saya mau bertanya mengenai isu disabilitas, terutama disabilitas autisme ketika masuk ke sekolah reguler. Transisi dari SLB ke sekolah umum banyak stigma-stigma yang melekat baik oleh guru, staf sekolah, teman-teman yang menganggap jika autistik aneh, tidak mampu mengikuti pembelajaran, tidak mampu berpartisipasi kelompok, atau masuk organisasi sekolah jadi pusat perhatian, diperlakukan kasar atau seperti anak kecil. Bahkan ada beberapa kasus anak autis dikeluarkan dari sekolah karena dicap pembuat masalah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membangun sistem pembelajaran pendekatan dan cara membangun lingkungan inklusif di sekolah umum? Karena saya sendiri punya banyak pengalaman ketika bersekolah di sekolah reguler, tidak hanya menganggap saya aneh, bahkan saya dikucilkan lingkungan sekolah. Wali kelas saya memarahi saya ketika menunjukkan perilaku yang aneh dan memaksa saya untuk berubah perilaku ketika saya dibully. Tidak ada satu pihak pun yang membela. Nah, itu gimana tuh, Bu? Karena beliau didiagnos ASD usia 5 tahun, masuk ke kategori ringan sebenarnya. Ini mungkin menjadi satu tamparan juga buat kita ya untuk melek anak dengan autisme sendiri. Mungkin ada masukan Ibu Dini ataupun Farida, silahkan. Itu kan persis dengan yang saya sampaikan tadi. Bahwa mereka ini punya perasaan. Mereka tahu kalau dia dikucilkan loh. Mereka tahu kalau mereka itu tidak diterima loh. Mereka punya perasaan. Makanya tadi saya sampaikan, orang tua kalau mau menyekolahkan anak di satu tempat yang lembaga pendidikan, maka tadi saya sampaikan bahwa make sure bahwa lingkungan itu sudah menerima. Bagaimana menerimanya? Ya harus disosialisasikan. Bukan sekedar disosialisasi, oh kita menerima yang berkebutuhan khusus. Tidak. Kita menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi nanti kalau bla 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 bla, itu kita bisa bla 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 bla. Jadi itu akan sebenarnya menjadi wawasan yang baik bagi guru-guru maupun orang tua murid yang lain. Jadi kalau itu tidak, lingkungan tidak dipersiapkan, maka yang terjadi seperti itu. Sedih kan kita dengarnya. Sedih banget. Itu sering itu. Bahkan ada satu sekolah di Jakarta ya, itu yang mamahnya one day itu mengatakan kepada saya, Bu Dini, saya mau keluarkan anak saya dari sekolah itu. Loh kenapa Bu?
kebetulan ini sekolah yang masih inklusi tapi kayak menerima anak spesial, tetapi lingkungan tuh belum teredukasi sama sekali. Jadi ceritanya parent bergosip di belakang tentang anak yang berkebutuhan khusus dan mamanya. Coba betapa menyakitkannya digibahin secara kelompok. Kenapa ini parent lain berkelompok? Mereka membuat kelompok untuk membuat petisi kepada pihak sekolah yang keluar anak itu atau kami. Itu kan nggak fair gitu loh. Terlepas nggak fair kepada sekolah dan sebagainya, itu paling menyakitkan karena tidak fair kepada individu yang berkebutuhan khusus ini. Gitu. Jadi, tetapi sekarang sekolah itu sudah akhirnya sering dengan waktu berjalan sudah mulai mengedukasi guru-gurunya, memberikan pelatihan kepada guru-gurunya, dan menerima menjadi sekolah inklusi. Tetapi screeningnya itu screening yang lumayan bagus ya. Jadi kalau orang tua belum realistis melihat kesiapan anaknya, maka sekolah itu sekarang yang justru membimbing orang tua untuk membuka mata tentang kesiapan si anak. Jadi ada screeningnya. Jadi memang harus melalui jalan begitu dulu kali ya. Betul. Saya tertarik banget tuh Bu sama kasus tersebut gitu. Saya izin nanya juga nih, colongan juga. Mungkin ada beberapa juga ya dari guru, jika masalah itu terjadi Bu di sekolah, ada orang tua yang sampai membuat kelompok dan bagaimana sih langkah yang harus dilakukan oleh pihak sekolah selain mengevaluasi asesmen di kemudian harinya gitu. Langkah apa nih yang pertama-tama kami lakukan apabila udah ada petisi, ada orang tua yang mengancam sekolah ini yang keluar anak tersebut atau kami gitu. Karena kembali lagi kita juga sebagai guru sebenarnya tidak ingin memihak, tidak ingin memberatkan semuanya kita anggap sama, semuanya pelayanan kita anggap sama dan kita tahu betul anak berkebutuhan khusus pastinya membutuhkan perhatian yang khusus, support yang lebih dari guru ataupun teman-teman di lingkungannya gitu. Meanwhile, kita juga tahu manfaat anaknya tersebut akan banyak loh gitu, belajar empati, belajar untuk meregulasi emosi dengan lebih banyak lagi, mereka bisa bereksplorasi, eee, belajar sabar gitu, banyak sekali yang bisa dieksplor. Tapi saat sekolah menghadapi parents yang seperti itu, langkah apa sih Bu yang paling tepat yang bisa kita lakukan sebagai solusi quick fix sendiri gitu. Ini, mungkin teman-teman realistis juga ya sama pertanyaan saya ya, mudah-mudahan relate juga. Gimana tuh, Bu? Kalau saya beberapa kali saya memberikan support kepada beberapa sekolah. Nomor satu adalah di awal itu kan ada penerimaan siswa baru itu pasti kan ada orang tua dikumpulkan untuk pihak sekolah sosialisasi sistem, sosialisasi apa-apalah tentang sekolah itu gitu ya. Biasanya kan mesti ada. Nah, disitulah dimasukkan proses edukasi semua orang tua tentang ya yang tadi saya sampaikan bahwa anak-anak kita akan menerima manfaat. Jadi kalau ada kejadian begini, it's okay karena nanti akan kita begini-gini. Jadi kan orang tua itu, kenapa kalau saya berpikir gini, kenapa orang tua itu sampai membuat kelompok untuk menyerang sekolah gitulah ya. Nah, kenapa? Karena mereka merasa haknya terganggu, merasa kebutuhannya terganggu, dan tidak melihat manfaatnya. Nah, jadi itulah dengan melihat itu maka itulah yang harus dijadikan muatan cara pihak sekolah untuk mensosialisasikan kepada orang tua yang lain bahwa anaknya tidak rugi sama sekali, bahwa haknya semua tetap terpenuhi, kemudian juga mendapatkan manfaat yang sangat baik. Kayaknya gitu sih. Paling kan kadang yang sering tuh karena mengatakan bahwa
Ya, jadi gurunya kan perhatiannya ke anak itu saja. Jadi anak saya jadi kurang diperhatikan. Nah, itu masukan buat guru kelas bahwa ya jangan sampai kayak begitu. Berarti memang guru kelasnya, either guru kelasnya kelas manajemennya perlu diperbaiki, or memang anak itu membutuhkan shadow teacher, or memang sistem kelas itu nggak memungkinkan untuk menerima berkebutuhan khusus gitu sih. Jadi itu jadi feedback juga. Orang tua komplainnya karena apa? Tapi baiknya dari awal juga sudah disosialisasikan sehingga orang tua lain tuh merasa nyaman gitu dengan anak-anaknya bergaul di sekolah dengan teman yang berkebutuhan khusus. Oke, Bu Farida mungkin ada tambahan, Bu? Ya, mungkin sedikit ya Mbak Intan. Saya mau berterima kasih dulu untuk Mbak Regina Izatunisa ya. Saya tahu ini pasti luar biasa dengan kondisinya ASD dan dia fight di sekolah umum itu bukan hal yang mudah. Dan kenapa kemudian beliau bisa bertanya seperti ini, tentu ini hanya sedikit dari apa yang dialamin kan, gitu. Kebayang setiap harinya seperti apa. Nah, sebagai orang tua kalau saya boleh membantu, berarti penguatan di keluarga harus sangat baik. Artinya ketika kita melepaskan anak di hutan, kita harus membekali anak dengan ilmu Tarsan, Mbak. Maksudnya apapun yang terjadi, kita harus bisa bertahan gitu karena kita tahu kemampuan kita ada di mana. Nah, untuk menyikapi hal-hal terkait ABK ASD itu kan nggak hanya butuh penerimaan ya, tapi juga butuh perlindungan sebetulnya gitu. Di Indonesia mungkin belum banyak untuk badan yang bergerak sebagai payung pelindung gitu untuk anak-anak dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi kalau menurut saya memang setiap sekolah inklusi juga harus memiliki satu unit atau satu badan di mana badan itu bekerja atau job desk-nya menjembatani antara kondisi anak-anak dengan special need dan kondisi anak-anak dengan tipikal atau reguler. Pun begitu dengan permasalahan orang tua karena ini pasti terjadi di mana-mana gitu, di mana orang tua non ABK-nya merasa merasa mengalami kerugian gitu dengan kehadiran anak-anak spesial ini. Tapi di sekolah biasanya kan ada komite ya, ada komite sekolah atau perkumpulan orang tua atau POMG atau apalah katakan itu ya. Kalau saya berdiri sebagai orang tua dari Mbak Regina, saya akan masuk ke dalam komite itu dan sebisa mungkin mengambil peran karena gimana pun kita harus punya willpower ya untuk membela anak kita gitu. Kalau itu saya sebagai orang tua. Jadi saya gunakan badan-badan yang ada di sekolah untuk saya bisa melindungi atau membela anak saya dengan jalur-jalur yang berlaku atau bisa disepakati gitu. Jadi tidak merasa sendirian ya Mbak Reginanya ya, karena ini pasti nggak mudah gitu untuk dia bisa memperjuangkan apa yang dirasakan sebagai individu dengan cara pandang orang lain terhadap dirinya, terutama pihak sekolah. Mungkin itu ya Mbak Intan. Terima kasih. Balik lagi ke support system ya, memang sekolah, guru, dan tempat terapi atau anak ini nggak bisa berhenti bekerja sama ya Bu ya, pasti harus selaras satu tujuan terus. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir, untuk sekolah inklusi kan kebanyakan mahal nih Bu secara biaya ya, kita sama-sama tahu gitu. Sedangkan sekolah negeri punya kualitas yang memang biasanya, mmm, mohon maaf sekali dikatakan minimal atau tidak mumpuni, gitu. Sedangkan, kadang kebutuhan kita maunya pasti dapat pelayanan yang terbaik. Nah, gimana parents menyiasati perbedaan kualitas tapi tidak bisa memberi yang terbaik untuk anak? Itu menjadi kegalauan nomor satu biasanya ya Bu, masalah biaya sekolah anak-anak. Itu gimana? Ada jawaban dari Bu Farida dulu mungkin sebagai orang tua. Hmm. Oke Mbak, saya tadi sudah menyinggung juga bahwa sekolah atau kita spesifik ke sekolah inklusi mungkin kita perlu berpikir ini adalah salah satu media atau salah satu tools aja untuk membantu dalam membangun anak kita. Karena sebenarnya kita punya banyak media selain sekolah. Keluarga inti tentunya, kemudian komunitas-komunitas yang bisa kita ikuti, kemudian juga berpartisipasi dalam masyarakat kecil, tetangga, dan lain sebagainya. Itu akan sangat bisa menjadi tools juga atau metode selain di sekolah. Karena sekali lagi,
kita harus mulai membuka mindset, apalagi sekarang Mas Menteri sudah menerapkan kurikulum merdeka ya, di mana kurikulum merdeka itu sangat luas gitu. Jadi pemahaman atau hakikat tentang sekolah juga perlu kita kembangkan kembali gitu. Tidak hanya berpatok kepada sekolah dengan jalur tertentu atau sekolah dengan kondisi tertentu. Kalau memang finansial atau keuangan menjadi kendala. Tetapi sekali lagi sebagai orang tua kita masih bisa berusaha kok untuk mengadakan pendekatan, apalagi orang tua dengan background kemampuan tertentu. Saya menyarankan untuk berani untuk speak up atau tampil atau menyodorkan diri untuk saya punya kemampuan ini yang bisa saya gunakan untuk membantu sekolah, tetapi barternya atau konsekuensinya saya mendapatkan keringanan biaya misalnya untuk anak saya bisa ada di sekolah ini gitu. Itu peran orang tua gitu. Jadi kita kan background-nya macam-macam gitu. Ada yang memiliki keterampilan skill memasak misalnya atau memiliki keterampilan manajemen yang bagus misalnya atau apapun. Komunikasikan dengan sekolah kalau memang anak kita ingin ada di sana. Tentunya sekali lagi seperti yang Bu Dini sampaikan, ada kondisi yang sudah kita penuhikah untuk anak kita ada di inklusi itu gitu. Atau memang kita bisa mengambil jeda kembali untuk mempersiapkan anak kita lebih siap lagi sehingga kita nggak kehilangan waktu, kehilangan tenaga, terutama biaya untuk berada di situasi tadi, trial atau mencoba kemampuan anak kita ada di mana gitu. Banyak cara Mbak, diantaranya masuk ke komunitas seperti empati. Jadi akan sangat terbuka wawasan tentang bagaimana sih kita memberikan pendidikan untuk anak-anak ASD selain misalnya sekolah inklusi yang berbiaya tinggi. Mungkin begitu ya Mbak Intan. Betul, baik. Dari Bu Dini mungkin ada tambahan? Ya, saya orientasinya nomor satu seperti yang Ibu Farida sampaikan, bahwa sebenarnya guru yang nomor satu dan paling utama adalah ibu. Masalahnya, ibu itu diberikan kemuliaan untuk menjadi guru yang pertama dan utama. Sedangkan ibu setiap hamil, ketika hamil kan tidak pernah berdoa meminta, ya Allah berikanlah anak yang ya spesial, kan tidak. Sehingga ibu dengan privilege peran itu juga sebenarnya pihak yang paling secara psikologis terdampakkan. Tentunya Bu Farida tahu ya what I'm talking about. Sehingga di sini kita bicara tadi tentang pendidikan dan sebagainya. Padahal pendidikan yang utama dan utama adalah ibu. Jadi sangat perlunya juga support system untuk si ibu ini. Karena dengan ibu yang sudah sudah berdamai gitu ya, berdamai dengan dirinya sendiri dan autism pada buah hatinya, maka baru si ibu ini bisa melangkah untuk melakukan apapun yang tadi disarankan sepanjang pembicaraan kita, ya enggak sih? Iya, jadi mungkin buat guru-guru yang ada di sini, yang hadir dalam seminar ini, dalam webinar ini, buat guru mungkin bisalah untuk membuka sebagian dari kacamatanya untuk melihat psikologis si ibu sudah bisa nggak diarahkan untuk jadi ibu harus begini-begini untuk support anaknya di begini-begini, kan kita juga harus melihat kesiapan lahir batin si ibu. Jadi mundur lagi dari sebelum yang masalah finansial tadi. Itu kali ya. Karena hanya dengan ibu yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan autism pada anandanya. Nah, kalau itu sudah siap, itu baru bisa kita hajar. Sedangkan untuk ibu-ibu yang ada di sini, nah, marilah untuk dalam rangka kita bisa realistis, supaya menjadi seorang ibu kita bisa realistis terhadap target apa, strategi apa yang bisa dilakukan. Nomor satu, kita itu jari gimana gini ya, nah gini ya. Jadi jari itu tidak kita gunakan untuk menunjuk anak kita, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu, tidak. Tetapi jari ini kita balik menghadap diri kita sendiri. Ini untuk semua ibu-ibu yang di sini.
Sudahkah saya realistis? Sudahkah saya berdamai dengan diri sendiri? Sudahkah saya berdamai dengan autism pada anak saya? Kalau belum selesaikan dulu ini, selesai, kalau kita sudah beres dengan diri kita, baru kita bisa memberikan pendekatan apapun kepada anak kita. Karena kalau sudah ke diri sendiri sudah oke, maka dengan banyak belajar skills-nya dari webinar-webinar seperti ini, maka insya Allah ke lapangan hati ditambah sudah memiliki wawasan dan skills, maka insya Allah itu modal utama untuk mau maju kemanapun nantinya. Demikian Mbak Intan. Wah, Masya Allah. Daging banget, Bu, seminar hari ini. Ya ampun. Kayaknya harus sampai jam 4 atau jam 5 deh, Mas Rizky. Aku rela mendengarkan dua narasumber ini. Siap, kalau narasumbernya siap, Pak. Oke, ada Bu Agnes juga nih yang ikut lihat kita hari ini. Oke, baik. Karena sudah lewat dari jam, sudah mundur dari jam akhir, kayaknya kita harus sudahi dulu perjumpaan hari ini. Eh, terima kasih Bu Dini, terima kasih Bu Farida atas ilmunya hari ini yang sangat-sangat bermanfaat buat semuanya, baik orang tua, pihak guru, bahkan ada individu dengan autis yang ikut join hari ini dan bisa mengungkapkan semuanya gitu. Semoga ilmu hari ini membuka mata kita, membuka point of view kita lebih luas lagi untuk menyiapkan masa depan yang cerah buat anak-anak dengan autisme khususnya. Gitu. Seperti empati nih dengan campaign kita Be Kind and Be Strong, kita bisa saling support satu sama lain gitu untuk saling menguatkan pastinya karena tadi kata Bu Farida mengikuti komunitas itu bagi orang tua sangat-sangat membantu, sangat-sangat mensupport dari hal kecil, mungkin dari sekedar mendengarkan cerita yang lain sebelum kita siap untuk bercerita, itu sangat membantu ya Bu ya. Dan saya mengutip nih, tadi ada beberapa kata-kata yang saya kutip untuk menyiapkan masa depan cerah sebelum kita memilih sekolah anak-anak gitu. Pastikan dulu kita untuk eh, menilai, mengasesmen, mengobservasi kemampuan anak dan mencari sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak, bukan berdasarkan ingin mendapatkan validasi untuk orang tuanya saja, gitu. Tidak sebatas validasi, tapi mengakomodir kebutuhan dan juga eh, kemampuan anak-anak gitu. Dan pentingnya pihak sekolah untuk mensosialisasikan keberagaman siswa. Dan juga satu kata yang saya kutip, anak akan berhenti berkembang kalau orang tua berhenti belajar. Jadi sebagai orang tua yang bijak tentunya jangan pernah berhenti belajar. Boleh istirahat tapi jangan menyerah. Gitu ya kira-kira teman-teman semuanya, para narasumber, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita menyudahi acara ini, kita boleh foto dulu, Mas Rizky, untuk dokumentasi. Oke. Oke, di view sudah ya Mas ya, semuanya ya. Oke, sebentar. Aku kasih komando kalau sudah siap. Boleh dinyalakan kameranya teman-teman untuk dokumentasi hari ini. Oke. Ya, mungkin yang buka kamera aja ya. Oke. Satu, Dua, dua, tiga. tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.